呪いたい人生だったけど、お前らとの時間はすげえ楽しかった。ダメ！やめて！ありがとう。バイバイ、エマ。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini. Dan oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Yakusoku no Neverland. Anime ini menceritakan sebuah panti asuhan yang menampung banyak anak yatim, mulai dari yang pintar dalam hal akademik, berbakat di bidang olahraga, sampai ahli strategi pun ada di sini, di mana mereka rutin melakukan semacam tes akademik agar memacu tumbuh kembang otak mereka. Dan ketika sudah waktunya, mereka akan dijemput, tapi bukan dijemput oleh orang tua angkat, melainkan dijemput ajalnya oleh para iblis yang mengelola panti itu. Karena nyatanya para manusia di sana adalah hewan ternak bagi mereka. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga punya like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Yokoso, Minobuga Shirazu no Takayama. Di awal scene, kita akan diperkenalkan pada 3 orang tokoh utama pada cerita kali ini. Ada Emma, Norman, dan Ray, di mana Emma baru terbangun di pagi yang cerah sekaligus hari terakhir bagi seorang gadis kecil bernama Connie, karena mulai nanti malam akan diasuh oleh orang tua angkatnya. Di pagi itu, mereka sedang bersiap-siap untuk sarapan bersama, serta ada juga seorang wanita pengurus panti bernama Isabella yang sudah dianggap ibu sendiri oleh Emma. Namun karena Mimin agak risih dengan karakter satu ini, jadi sebut saja Malampir. Ohayo, watashi no kawaii kodomo tachi. こうして今日も38人の兄弟みんなで幸せに暮らせることに感謝していただきます。 Sembari makan, bisa kita lihat beberapa digit angka tercetak pada leher mereka, layaknya seperti nomor sapi yang menunggu giliran untuk disembelih. Kemudian sehabis makan, mereka juga diberikan semacam tes guna meningkatkan kinerja otak. Dan yang berhasil menjawab semua tes itu dengan benar tak lain adalah Emma, Norman, serta Ray. Seakan tak terima dengan kekalahannya, seorang bocah maghrib bernama Don mendadak menantang Norman untuk bermain petak umpet. Akan tetapi gelar Norman sebagai anak paling jenius bukanlah isapan jempol semata, karena ia dapat dengan mudah menemukan persembunyian mereka hingga tinggal menyisakan Emma seorang. Dan disinilah kita akan melihat pertandingan antara otak melawan otot. Berkat dianugerahi fisik di atas bocah konvensional pada umumnya, Emma pun berhasil melompati jurang hingga terpaksa membuat Norman jadi harus memutar dan mencari jalan lain. Namun meskipun demikian, bocah itu sengaja berpura-pura jatuh hingga membuat Emma refleks keluar dan jadi tertangkap olehnya. Dari adegan ini, pesan yang bisa kita simpulkan adalah kadang kebaikan justru malah dimanfaatkan. Emma no jakuten wa yasashii tokoro. Singkat cerita saat malam, disinilah cerita sebenarnya baru akan dimulai ketika semua orang melakukan perpisahan terakhir dengan Connie. Dan karena sudah menjadi tabiat Malampir sebagai pengurus panti untuk mengantar kepergian anak asuhnya, ia pun hanya pergi berdua saja dengan Connie, sementara para anak lain disuruh untuk diam di rumah. Akan tetapi saat Emma sedang bersih-bersih, tak sengaja ia melihat boneka Connie tertinggal di meja, hingga ia dengan ditemani Norman pun berinisiatif mengantar benda kesayangan Connie itu. Lantas tak butuh waktu lama, sampailah mereka di gerbang utama atau tempat persinggahan terakhir bagi Connie. Namun anehnya, situasi di sana benar-benar sangat sepi, bahkan keberadaan satu jangkrik pun tak terlihat di sana. Hingga tiba-tiba... Seperti habis melihat hantu, Emma langsung syok parah saat melihat barang bawaan truk. Begitu pula dengan Norman, karena ternyata yang mereka lihat adalah seonggok mayat dari Connie. Sontak belum selesai mencerna situasi yang sedang terjadi, mereka pun harus segera bersembunyi di kolong mobil karena mendengar suara orang sedang mendekat. Dan disinilah mereka lagi-lagi dibuat terkejut karena bukannya melihat manusia, malahan mendapati 2 ekor iblis yang ingin memangsa mereka. Bahkan melihat secara langsung dengan kedua mata sendiri, jasad Connie dimasukkan ke dalam tabung pengawetan demi mencegah pembusukan. Dan jika kalian tanya di mana Sang Malampir, tentu ia juga adalah bagian dari komplotan para iblis itu. Beruntung tepat pada waktunya, Emma serta Norman berhasil kabur, sekaligus jadi tersadar kalau mereka ternyata adalah hewan ternak untuk para iblis itu.
Dan setelah kembali ke rumah tanpa menceritakan apa yang mereka lihat pada Ray, kedua bocah itu langsung menuju kamar lalu membuatkan tekad untuk segera melarikan diri dari sana. Keesokan paginya, saat sedang bersiap untuk sarapan, Emma yang kini sudah mengetahui rahasia di balik panti ini jadi sangat ketakutan saat melihat wajah mak lampir. Akan tetapi datang Norman lalu menyuruh untuk bersikap seperti biasa. Meski Isabella berhasil menemukan boneka Connie, tapi belum tentu ia mengetahui kalau pelakunya adalah Emma serta Norman. Maka dari itu mereka harus tetap bersikap seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian Norman pun mencoba menganalisis situasi mereka sekarang, karena berdasarkan pengiriman selama ini yang dikirimkan adalah anak berusia 6 dan 12 tahun saja. 6 tahun bagi para iblis berarti kualitas sedang, sementara 12 tahun adalah kualitas premium. Nah, coba kalian tebak apa yang paling membedakan dari kedua usia tersebut. Berat? Rasa dagingnya? Bukan. Ya, bisa disimpulkan kalau otak adalah bagian terenak dan semakin pintar otak mereka, maka rasanya juga akan semakin enak. Sontak mengetahui hal tersebut, mereka pun sadar hanya memiliki tenggat waktu 2 bulan lagi sebelum pengiriman selanjutnya. Lantas dimulailah rencana pelarian mereka, di mana rute kabur hanya tersedia 2 jalan, yakni melewati pintu gerbang utama atau memanjat tembok pembatas. Dan karena gerbang dirasa terlalu berisiko, maka pilihan pun jatuh pada tembok. Meski harus dihadapkan pada tembok yang besar dan kokoh, tapi hal tersebut tak membuat kedua bocah itu jadi cute, di mana mereka berencana menggunakan tali untuk memanjatnya. Kemudian saat jam main sudah usai, terdapat seorang bocah yang melapor kalau salah satu temannya hilang di hutan dan ia tak bisa menemukannya. Lalu disinilah si mak lampir mengeluarkan semacam alat yang tak lain adalah radar, hingga seketika buat Norman pun sadar kalau di tubuh mereka telah ditanam semacam alat pelacak, dan tentu hal ini akan menjadi halangan terbesar bagi pelarian mereka. Ketika malam, saat semua orang sudah tertidur, Emma serta Norman pun mulai melancarkan aksinya, di mana mereka diam-diam masuk ke gudang lalu mengambil sejumlah kain yang mana akan disambungkan menjadi tali guna memanjat tembok pembatas. Tapi tak disangka aksi mereka itu dipergoki oleh Ray yang diam-diam telah membututi mereka, hingga diceritakan semua yang telah mereka lihat pada bocah itu. Anehnya, Ray sama sekali tak panik, malahan ia justru tenang serta bersedia membantu mereka bertiga agar bisa melarikan diri. Akan tetapi rencana Emma bukan sebatas hanya mereka saja yang pergi, melainkan membawa semua anak-anak supaya tak ada lagi korban jiwa. Sontak, ide itu pun langsung ditolak oleh Ray sebab terlalu mustahil bagi mereka untuk membawa anak-anak yang kebanyakan berusia di bawah 6 tahun. Selain itu, Ray pun menjelaskan jika tempat mereka saat ini disebut peternakan, yang berarti di luar tembok adalah dunia iblis atau tempat bagi manusia hampir mustahil untuk hidup. Namun Emma tetap bersikeras pada rencananya, serta Norman pun turut mendukung ide mustahil itu. Hingga terpaksa berujung membuat Ray pun juga harus setuju. Tapi sebelum sempat merundingkan rencana, tiba-tiba sekembalinya ke rumah, mereka pun harus dihadapkan pada keputusasaan saat melihat mak lampir menggendong seorang bayi bernama Carol, serta membawa orang dewasa lain bernama Suster Crone yang mulai hari ini bertugas untuk membantu pekerjaannya. Alhasil atas kejadian itu, mereka pun jadi mendapat kabar baik sekaligus buruk, yang mana kabar baiknya adalah mereka jadi mendapat informasi kalau di luar sana para iblis masih memiliki stok bayi serta orang dewasa, dan jadi tak menutup kemungkinan akan adanya keberadaan peternakan lain selain lokasi mereka saat ini. Tak hanya itu, Carol yang juga baru dibawa membuat mereka jadi bisa mendapat secerca harapan tentang letak ditanamnya alat pelacak. Dan benar saja saat memeriksa sekujur tubuh Carol, ditemukan semacam benjolan pada belakang daun telinga yang disinyalir sebagai tempat ditanamnya alat pelacak. Di sisi lain, terlihat mak lampir sedang bicara dengan Suster Crone terkait masalah tentang anak yang melihat proses pemanenan mereka. Oleh sebab itu, ia pun memerintahkan Suster Crone untuk mengawasi pergerakan mencurigakan dari 2 orang anak tertua yang sekiranya berpotensi untuk melarikan diri dari sana. このハウスのママは私。あなたは私の補佐役。いいわね、シスタークローね。イエス、マム、イザベラ。
Meski nampak menurut saja, namun saat kembali ke kamar, kita akan mengetahui kepribadian lain dari Suster Krone, di mana ia sedang bicara sendiri dengan sebuah boneka usang, bahkan menyimaknya layaknya seperti mengasuh seorang bayi. Dan tiba-tiba terlintas ide untuk melaporkan kejadian ini pada markas pusat agar bisa melengsarkan Malampir dari jabatannya, hingga dirinya akan naik pangkat dan menjadi mama baru di sana. Tapi apakah rencananya akan berjalan semulus itu? Kita lihat saja nanti. Keesokan harinya, saat merundingkan masalah alat pelacak pada Norman Secretary, mereka pun sadar tak bisa berbuat gegabah dengan langsung menghancurkannya karena bisa saja berpotensi mengirimkan sinyal pada sang Malampir. Tapi titik lemahnya adalah alat pelacak itu tak bisa mengidentifikasi nama target secara langsung, hingga bisa dimanfaatkan untuk membuat pengalihan. Akibatnya, kini mereka jadi mempunyai semacam ide dengan memanfaatkan permainan kejar-kejaran agar bisa melatih fisik anak-anak sekaligus membuat gerakan mereka jadi nampak tak mencurigakan. Lantas, Emma ditugaskan untuk meningkatkan stamina serta kelincahan anak-anak, sedangkan Ray mengajarkan siasat dengan menutupi jejak sampai membuat jejak kaki palsu supaya menyulitkan sang pencari untuk menemukan keberadaan mereka. Akan tetapi, Krone yang melihat gelagat aneh dari permainan itu pun langsung mengajukan diri untuk ikut bermain dengan dirinya akan menjadi sang pengejar serta melimitasi waktu permainan selama 20 menit. Nani? この静けさ。 Dikarenakan fisik dan cara pikir orang dewasa jauh lebih maju dibandingkan semua bocah di sana, ia pun dapat dengan mudah menangkap semua anak-anak kecil hingga tinggal menyisakan 3 peringkat teratas saja, yakni Emma, Norman, serta Ray. Namun karena Emma harus dibebankan dengan 2 orang bocah, pada akhirnya ia pun jadi ketahuan dan dapat tertangkap. Hingga sekarang tinggal menyisakan Norman serta Ray saja. Sewajarnya bagi seorang predator untuk mengejar target yang lemah terlebih dahulu, Suster Krone pun langsung menargetkan buruannya pada Norman. Akan tetapi bocah jenius itu terus berusaha mengulur waktu dengan melewati medan sulit hingga membuat Krone pun jadi kehabisan waktu dan pada akhirnya mereka berhasil menang. Norman, Ray, Emma, and... Semenjak kejadian itu, anehnya Suster Krone serta Malampir sudah tak lagi mengawasi gerak-gerik mereka. Dan melihat kejanggalan ini membuat mereka pun berasumsi kalau ada seorang mata-mata di antara para anak yang sudah melaporkan setiap gerakan mereka. Sehingga 2 orang dewasa tersebut tak perlu repot-repot untuk turun tangan. Lantas siapakah pelakunya? Keesokan harinya, ketiga bocah itu sepakat untuk memberitahu masalah ini pada Don serta seorang gadis seusia mereka bernama Gilda supaya bisa memimpin para anak-anak saat hari pelatihan tiba. Dan sebelum itu, mereka kembali melakukan permainan kejar-kejaran yang kali ini dilakukan secara berkelompok agar meningkatkan tingkat kerjasama mereka. Kemudian saat sedang beristirahat di pojokan, ketiga anak itu mencoba menebak siapa orang sekiranya adalah mata-mata utusan orang dewasa. Namun karena Emma tak mau asal menuduh, Norman lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan cara menghancurkan alat pelacak pada Ray yang paham dengan masalah permesinan. Dan menurut bocah itu, mereka harus menunggu sampai 10 hari ke depan sampai ia menemukan caranya. Akan tetapi Norman mendadak memutuskan hari pelarian mereka juga akan dilakukan pada waktu yang sama agar mengejutkan musuh sekaligus supaya mereka dapat bertahan di luar sebelum musim dingin menerjang. 発信機を壊し次第、最速で脱獄を決行しよう。 Saat malam, mereka pun akhirnya menceritakan semuanya pada Don serta Gilda, namun tak memberitahu kalau Connie sudah tewas, melainkan bilang kalau mereka adalah barang dagangan yang akan diperjualbelikan dalam aksi perdagangan manusia, di mana hal tersebut dilakukan supaya memberikan kedua anak itu harapan dan jadi tak putus asa. Tapi jelas, Don tak asal percaya begitu saja, melainkan mengira kalau ini hanya tandaan semata, sampai ketika semua orang di sana mendadak terdiam dan membuat bocah maghrib itu pun harus menelan kenyataan pahit kalau kasih sayang Malampir selama ini adalah kepalsuan semata. Serta Gilda turut percaya akan pernyataan itu karena melihat keanehan dari sikap Emma serta Norman semenjak kembali jadi mengantar kepergian Connie, ia sudah bisa menebak kalau telah terjadi sesuatu, yang hal itu rupanya juga disadari oleh Emma. Dan jika kalian masih positif thinking mengira kau Gilda hanya mau pergi ke WC, tebakan itu salah total karena nyatanya gadis itu masuk ke dalam kamar Suster Krone. Sontak, Emma yang telah mengikutinya pun diam-diam menguping pembicaraan mereka dan terkuaklah kau Gilda dimintai tolong oleh Krone untuk mengawasi pergerakan dari Emma. Namun ia mengaku tak ada kejanggalan yang hal tersebut langsung membuat Suster Krone jadi sadar kau Gilda juga sudah bersekongkol dengan Emma. あなただけ見逃してあげるから、仲良くしましょうよ。
Ya, meskipun ditawarkan keselamatan oleh iblis, tapi Gilda yang setia kawan lebih milih bekerja sama dengan para sahabatnya. Yang hal ini pun membuktikan kalau Gilda bukanlah seorang pengkhianat ataupun mata-mata. Sedangkan di lain tempat, terlihat kamar Mak Lampir mendadak dikirimi sebuah surat yang menginfokan lokasi tempat penyimpanan tali. Dan benar saja, keesokan harinya saat Norman mengecek tali di bawah kasur, benda itu sudah menghilang entah kemana. Hingga tuduhan pun sekarang tertuju ke Don. Tapi tiba-tiba, 内通者は君だったんだね、レイ。 terjadi sebuah kejadian tak terduga karena ternyata pengkhianat selama ini adalah Ray. Oke, jika kalian masih ingat tentang pernyataan Norman yang bilang akan memberitahu Gilda serta Don mengenai lokasi tali, itu rupanya hanya kebohongan semata untuk menjebak Ray. Dan bocah itu sama sekali tak menyangkal tuduhan mengenai dirinya. そうだよ、俺がママのスパイだ。 Dijelaskan, Ray rupanya sudah lama menjadi kaki tangan Mak Lampir dengan meminta dua syarat, yakni menjamin keselamatannya agar tidak segera dikirimkan, serta minta hadiah jika pekerjaannya bagus. Akan tetapi Norman juga menyadari fakta lain, yakni meski Ray adalah pengkhianat, namun ia bukanlah musuh mereka. Karena dirinya lah yang ternyata telah meletakkan boneka Connie di meja agar membuat Emma serta Ray mengetahui langsung kebenaran di balik panti ini, yang mana tujuan utamanya adalah membuat mereka supaya bisa melarikan diri. Dan oleh sebab itu, Norman pun meminta Ray untuk terus pada posisinya sebagai mata-mata agar tak menimbulkan kecurigaan, memintanya menguak semua informasi yang ia miliki, serta terakhir berpindah haluan dengan memihak pada mereka. Jadi intinya, Ray sekarang diminta menjadi double agent. Namun Ray pun tak langsung setuju, di mana ia minta syarat pada Norman, yakni membohongi Emma yang ingin bawa semua anak-anak, dan ketika sampai di tengah pelarian, ia berencana untuk meninggalkan mereka semua. Jika dipikir dengan logika, masuk akal keputusan dari Ray, karena bayangkan kau harus berlari sambil membawa bocah yang kadang untuk berjalan saja masih jatuh. Dan karena pengiriman hanya dilakukan pada anak berusia 6 dan 12 tahun saja, maka lebih baik untuk membawa pergi anak dengan kedua usia tersebut. Alhasil, mengetahui Ray adalah kunci utama dalam suksesnya rencana pelarian ini, Norman pun terpaksa setuju dengan syarat itu. Keesokan harinya, saat ketiga bocah itu kembali membahas rencana pelarian, kali ini tanpa pugu-pugu, Ray pun langsung mengaku kalau dirinya adalah mata-mata yang selama ini bekerja sama dengan Mak Lampir. Dan tentu Emma yang mendengar hal tersebut seketika jadi kaget, tapi yang paling terlihat jelas di wajahnya adalah ekspresi marah karena meski mengetahui apa yang telah terjadi selama ini, Ray sama sekali tak mau menolong. 誓うよ、もう二度としない。みんなで一緒にここから逃げよう。 Kembali ke rumah, berdasarkan hasil pengamatan Gilda serta Emma, diketahui kalau sebelum jam 9, si Mak Lampir selalu menghilang di area sekitaran kamar mandi dengan kamarnya. Yang mereka pun menduga tentang adanya keberadaan sebuah kamar rahasia, dan pernyataan itu juga didukung oleh Ray yang bilang kalau itu adalah ruangan rahasia untuk melapor ke markas pusat. Sontak mendengar hal tersebut, Don yang masih belum mengetahui situasi di luar, berpendapat untuk masuk ke sana dan meminta bantuan. Namun tentu ide itu langsung ditolak, mengingat kalau sambungan telepon akan tertuju ke markas pusat dan berpotensi untuk membocorkan situasi mereka. Tapi seperti biasa, bocah yang ciri khasnya adalah nekat, malah langsung menerobos masuk ke sarang Mak Lampir dengan ditemani Gilda. Dan setelah beberapa saat mencari, mereka pun berhasil menemukan pintu rahasia, tapi dalam keadaan terkunci. Dan tiba-tiba, これ、鍵が。untungnya yang masuk hanyalah seorang bocah bernama Phil yang sedang bermain petak umpet. Tak menyerah begitu saja, Don kali ini sengaja menabrakkan diri dengan Mak Lampir dan berhasil mencopet kuncinya. Lantas tak butuh waktu lama, mereka pun kembali ke ruangan tadi lalu langsung membuka pintu. Sekilas nampak tak ada keanehan di sana selain Gilda yang melihat lemari pakaian. Sampai ketika Don tak sengaja menemukan jalan rahasia ke bawah tanah yang setelah dimasuki ternyata adalah sebuah ruangan kasih kopet dengan berisikan banyak peninggalan dari para korban. Dan salah satunya adalah boneka milik Connie. Di sisi lain, Emma sengaja membawa Ray serta Norman ke perpustakaan, di mana ia menunjukkan sebuah buku dengan cap burung hantu ciptaan seseorang bernama William Minerva. Tak hanya satu buku, Emma juga memperlihatkan banyak buku ciptaan orang itu dan menemukan satu hal unik, yakni capnya mengandung semacam kode Morse yang setelah diartikan oleh Norman berarti lari, bahaya, panen, monster, dan peternakan.
Sontak mengetahui temuan ini, jadi memberikan ketiga bocah itu secerca harapan kalau di luar sana masih ada sekutu mereka. Selain itu, terdapat dua buku yang sedikit spesial, di mana satu buku berarti perjanjian, sedangkan satu lagi tak ada kode morsenya, dan mungkin adalah petunjuk utama bagi mereka supaya bisa kabur. ただ逃げるんじゃない。見つけよう。この世界で私たちが生き残る方法。逃げよう。 Kembali ke Don serta Gilda, belum selesai syok dengan pemandangan yang mereka lihat, Don yang tak sengaja menggorok buku malah mengaktifkan mekanisme rahasia dan justru membuka ruangan komunikasi. Yang setelah melihat semua hal ini, membuat mereka pun jadi yakin kalau Cody sudah tiada, sekaligus jadi marah karena Emma serta yang lain tidak menceritakan kebenarannya. Alhasil saat semua orang sudah tertidur, kelima anak itu pun kembali mengadakan pertemuan di ruang makan, di mana kali ini diceritakanlah semuanya tanpa ditutup-tutupi, yang sontak membuat Don serta Gilda jadi terkejut sebab keberadaan mereka tak lebih dari sekedar hewan ternak. Dan ia pun langsung memukul Norman, begitu juga dengan Ray, karena selama ini tak pernah menceritakan kebenarannya. Lantas ketika di luar, ditangisilah semua yang telah terjadi, serta Emma pun turut menyesal karena tak memberitahu mereka sedari awal. Dan ia bersama Norman serta Ray lalu meminta maaf sehingga membuat hubungan mereka berlima pun kembali akur. しくじれば死ぬ。外は最悪、鬼の世界。それでも一緒に逃げてくれる。当たり前だろ。 Keesokan harinya, terlihat Ray sedang menjalankan perannya sebagai mata-mata, di mana kali ini ia memberikan informasi palsu mengenai Norman yang berniat membunuh Mak Lampir menggunakan racun. Tapi reaksi dari wanita itu justru tenang lalu memberitahu tentang panggilan dari markas pusat yang menyuruh untuk segera melakukan pengiriman, yang korbannya kali ini adalah Ray sendiri. Di lain tempat, nampak Norman, Emma, Don serta Gilda sedang berjalan menuju ke tembok pembatas. Tapi di pertengahan jalan, mereka rupanya sudah ditunggu oleh Suster Crone yang mengaku sudah melihat sekaligus mendengar semua pembicaraan mereka semalam. Tapi justru tak disangka, ia malah mengajak mereka untuk bekerja sama. Seperti yang kita tahu, tujuan dari Suster Crone adalah supaya bisa menjadi mama menggantikan posisi Mak Lampir sekarang. Dan ia pun berniat membiarkan kelima bocah itu kabur, yang dengan begitu akan merusak reputasi dari Isabella. Tapi yang paling mengejutkan adalah Suster Crone ternyata adalah mantan hewan ternak, di mana ia menjelaskan syarat agar dibiarkan menjadi dewasa adalah harus seorang perempuan dan mendapat rekomendasi dari mama. Namun sebagai ganti dibiarkan hidup, di jantung mereka telah ditanam semacam chip yang jika selangkah saja keluar dari peternakan, maka alat itu akan aktif lalu seketika membunuh mereka. Ataupun jika jantung tiba-tiba berhenti berdetak, maka alat itu akan langsung mengirimkan sinyal ke markas pusat. Dan tujuan ia membeberkan semua hal itu adalah supaya mendapat kepercayaan mereka demi menjalin hubungan kerjasama. わかった。交渉成立ね。他にも、私にしか教えられない情報、何でも教えてあげる。私の部屋にいらっしゃいな。 Saat sore, meski sudah sepakat untuk bekerja sama, tapi tentu para bocah itu tak percaya begitu saja. Yang lalu Norman pun menjelaskan alasan Crone mengajak mereka bekerja sama adalah supaya bisa mendapat bukti kuat yang mampu menjatuhkan Mak Lampir dari posisinya sekarang. Yang berarti jika ia sampai menemukan alat untuk menghancurkan alat pelacak simpanan Ray, bisa saja wanita itu justru berbalik merugikan mereka. Tapi karena di situasi sekarang informasi adalah sesuatu yang berharga, mereka pun memberanikan diri untuk tetap datang menemuinya. Begitu masuk, hal pertama yang mereka ingin ketahui adalah meminta Suster Crone menunjukkan radar yang menangkap sinyal dari alat pelacak mereka. Dan dengan senang hati permintaan itu pun lalu dikabulkan. Bahkan wanita itu juga memberitahu lokasi alat pelacak ditanam sampai memperingati mereka kalau alat itu akan mengirimkan sinyal ke markas pusat jika dihancurkan. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk memotong kuping jika ingin kabur. Tapi meski memberitahu beberapa info, wanita itu sama sekali belum pernah keluar serta tak tahu apa-apa mengenai kondisi dunia luar. Dan karena informasi yang dapat dirasa sudah cukup, mereka pun berniat menyudahi sesi pertanyaan. Namun tanpa diduga, Suster Crone adalah orang dewasa rupanya sadar dari ekspresi mereka kalau Emma serta Norman sudah mengetahui mengenai lokasi alat pelacak serta cara untuk menghancurkannya. 私に何か隠したい。内緒にしたいことでもあるのかしら。まあいいわ。またいつでもいらっしゃい。 Sedangkan di lain tempat, Ray yang sebentar lagi akan dikirimkan diberi hadiah terakhir berupa sebuah kamera Polaroid, di mana alat itu ia gunakan untuk memotret area sekitar dan bilang kalau benda tersebut adalah part terakhir untuk menyelesaikan alat penghancur pelacak. Serta untuk masalah Suster Crone yang mengetahui rahasia mereka, ia juga sudah mengurusnya.
Dimana ketika semua anak-anak sibuk menyiapkan makan siang, wanita itu diam-diam masuk ke kamar Ray lalu mengacak kasurnya demi mencari barang bukti. Dan saat mendorong laci, ditemukanlah sepucuk surat yang begitu dibaca, ia langsung terkejut lalu secepatnya kembali ke kamar. Entah apa yang sebenarnya ditulis oleh Ray sampai membuat wanita itu jadi bicara sendiri dengan riang gembira. Tapi momen itu mendadak dikacaukan oleh kedatangan mak lampir yang lalu memberikan sepucuk surat dari markas pusat. 残念だけどそういうことね。さようなら。 Tak disangka, surat itu ternyata berisi pengangkatan Suster Krone menjadi mama di peternakan lain dan diminta untuk segera berangkat saat itu juga. Akan tapi bukannya senang mendengar kabar itu, Krone justru kesal karena tahu mak lampir berniat untuk menyingkirkannya. Alhasil, ia pun mengeluarkan sebuah pena yang dipungutnya dulu dari seorang profesor ketika masih menjalani latihan di markas. Dan kita akan mengetahui fungsi sebenarnya dari pena itu nanti. Setibanya ke pintu gerbang, di sana rupanya ia sudah ditunggu oleh pimpinan dari para mama yang dipanggil dengan sebutan Grandma. Lantas karena masih kesal atas perilaku Isabella, ia pun mengadukan tentang beberapa bocah yang mengetahui rahasia dari tempat ini, berharap supaya mak lampir akan mendapat hukuman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, karena ternyata mak lampir adalah hasil didikan dari Grandma dulu, dan yang justru mendapat hukuman adalah Krone sendiri dengan akan dieksekusi oleh seekor iblis besar. Alhasil bermodalkan sebuah pisau buah, Krone pun mencoba melawan iblis itu sebisanya, namun jelas dirinya yang seorang wanita mana lagi dihadapkan pada lawan yang tak sepadan, tentu membuat situasinya tak menguntungkan. Dan di detik-detik sakaratul maut, Krone pun mulai flashback kenangan selama dirinya masih hidup, mulai dari saat mengetahui alasan dibalik dirinya dibesarkan, lalu berlanjut sampai dididik dan dilatih untuk menjadi seorang mama. Setelah kejadian itu, tibalah hari pelarian yang direncanakan, di mana Ray bertugas untuk mengalihkan perhatian mak lampir, Don serta Gilda akan memantau situasi di luar, sedangkan Emma dan Norman akan menyiapkan tali agar mereka bisa kabur. Tapi Ray bertugas mengalihkan perhatian pun harus dikejutkan, karena ternyata mak lampir sudah mengetahui kalau dirinya telah berkhianat dengan beritahu informasi palsu, lalu memutus hubungan kerjasama mereka saat itu juga. Akan tetapi mereka sudah terlambat untuk menyusul karena ciri khas dari seorang psikopat adalah mempunyai Hiraise no Jutsu yang dengan cepatnya ia tahu-tahu sudah sampai di hadapan Emma serta Norman. Dan disinilah wanita itu membuka kedok aslinya dengan meminta mereka untuk berhenti melawan lalu menawarkan kehidupan bahagia sampai ajal menjemput. Tapi jelas tawaran itu langsung ditolak. Tanpa ragu, mak lampir sengaja mematahkan kaki Emma yang tentu akan membuat gadis itu kini jadi tak bisa berlari. Dan saat Ray serta yang lain datang, ia pun sengaja mematahkan semangat juang mereka dengan memberitahu kalau waktu pengiriman Norman sudah ditentukan besok. Dengan kondisi Emma yang patah kaki, tali yang sudah direbut, serta Norman yang akan dikirimkan besok, tentu membuat Ray pun kini kehilangan ketenangannya. Dimana ia langsung minta Don serta Gilda untuk membantu supaya Norman dapat melarikan diri besok. Sedangkan untuk Norman sendiri, terlihat ia sedang menjenguk Emma, dan meski di wajahnya masih terukir senyuman, tapi ketika anak itu keluar untuk mengambil minum, terkuaklah ekspresi penuh ketakutan karena mengetahui kalau dirinya akan mati besok. Lantas sebelum masuk kembali ke kamar, Norman lagi-lagi memasang wajah ceria yang di dalam sana rupanya ia sudah ditunggu oleh Ray. Dan sudah bisa ditebak, Ray pun minta Norman untuk kabur besok dengan mematikan alat pelacak menggunakan alat rakitan dari hadiah yang selama ini sudah ia kumpulkan. Dan untuk masalah tali sedang dibuat lagi oleh Gilda. Secara spesifik, rencana pelarian Norman adalah kabur dengan mematikan alat pelacak lalu bersembunyi di area sekitaran peternakan. Dan untuk masalah paman akan diatur oleh Ray. Akan tetapi Norman menolak rencana itu karena tahu jika ia berhasil kabur, maka keamanan akan ditingkatkan, tembok akan ditinggikan, atau jadi membuat salah satu dari mereka harus dikorbankan demi menggantikan dirinya. Namun tiba-tiba Emma mendadak mengemukakan ide gila dengan menyarankan mereka untuk mematahkan kaki yang dengan begitu akan membuat pengiriman jadi tertunda.
Untuk sekilas, rencana itu memang terdengar brilian, mengingat mereka bertiga adalah bahan kualitas terbaik dan pasti akan disajikan dalam kondisi terbaik pula. Sontak mendengar dua orang sahabatnya berjuang segitu kerasnya demi dirinya, membuat Norman pun akhirnya luluh dan menerima ajakan mereka untuk kabur. Tembok. Dan begitu sampai, tanpa membuang waktu, Norman pun langsung mengikat tali pada batang pohon, lalu berlari melesat menuju ke arah tembok. Singkat cerita, saat sore, ketika semua anak dikumpulkan sebelum masuk ke rumah, Mak Lampir pun menyadari kalau Norman belum kembali, lalu segera mengecek radarnya. Dan betapa terkejutnya Emma, Ray, serta kawan-kawan karena Norman dengan wajah pasrah mendadak kembali menghadapi ajalnya. Alasan utama Norman memutuskan untuk kembali ternyata dikarenakan ia dihadapkan pada keputusasaan saat melihat jurang lebar tepat bersebelahan dengan tembok pembatas. Dan itulah alasan kenapa tak ada satupun penjaga yang bersiaga. Berdasarkan pengamatan Ray saat menyusuri tembok, ia mengetahui kalau di ujung jalan terdapat percabangan dengan tembok dari peternakan lain, sehingga jika disatukan membentuk sebuah segi 6, dengan di ujung adalah markas pusat karena memiliki sebuah jembatan penghubung. Tak luput, sebelum pergi, Norman pun membalikan alat penghancur pelacak dan langsung memeluk mereka, lalu berterima kasih karena telah menjadi sahabatnya selama ini. Tapi tiba-tiba, ya, Emma yang masih belum mau Norman mati nekat memutuskan untuk menggunakan alat penghancur itu tepat di hadapan semua orang. Tapi beruntung aksinya berakhir gagal, lalu dengan cepat alat itu langsung disembunyikan. Dan ketika masih merengek tak mau Norman pergi, Mak Lampir pun mengancam akan bunuhnya jika ia tak bisa diam. Hingga seketika buat gadis itu jadi menurut. Lantas sebelum berangkat, Norman memberikan alat tersebut dengan disembunyikan lewat salaman, serta minta Emma agar tak menyerah pada takdir. Yang lalu ia pun pergi dengan ditemani Isabella menghadapi ajalnya. Dan begitu sampai di gerbang, di sana sudah terparkir sebuah truk percis seperti saat penjemputan Connie dulu. Dan tiba-tiba, setelah kejadian itu, bisa kita lihat raut wajah Emma yang sangat sedih, begitu pula dengan Ray yang seperti kehilangan semangat untuk hidup. Bahkan saat Don serta Gilda membahas rencana pelarian, ia sudah tak peduli lagi lalu memilih untuk mati saja. Alhasil beberapa bulan berlalu dengan keadaan yang masih belum berubah, hingga tibalah hari penjemputan Ray. Dan apakah kali ini mereka sudah pasrah untuk mati? Di malam terakhir sebelum penjemputan Ray besok, Emma pun sengaja menemui sahabatnya itu, dan meski tak bicara sepatah kata pun, tapi bisa kita lihat ekspresi Emma yang seperti sedang merencanakan sesuatu. Ya, gadis itu ternyata masih belum menyerah, lalu mengajak Ray untuk melarikan diri. Dan Ray rupanya juga memikirkan hal serupa, di mana ia sudah menyiapkan bensin dalam jumlah banyak yang akan digunakan untuk membakar panti. Dan sebagai perhatian Mak Lampir sibuk teralihkan, mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sempat terjadi perbedaan pendapat bagaimana jika Isabella lebih fokus mengejar mereka ketimbang memadamkan api. Namun hal itu juga sudah diantisipasi oleh Ray, dan kita akan dibuat terkejut ketika ia nekat menyiram dirinya sendiri dengan bensin. Karena ternyata Ray lebih milih mati daripada harus dijadikan makanan untuk para iblis. 呪いたい人生だったけど、お前らとの時間はすげえ楽しかった。ダメ、やめて。ありがとう。バイバイ、エマ。さようなら。 Dengan perasaan cemas, Isabella pun langsung bergegas menuju ke sumber suara, dan hal yang ia takutkan pun benar terjadi ketika menyaksikan Emma meneriaki nama Ray pada kobaran api. Apalagi di radarnya benar mendeteksi keberadaan seseorang. Alhasil dengan cepat ia pun langsung menyuruh Gilda untuk mengevakuasi semua anak, sedangkan dirinya akan memadamkan api. Tapi saat melihat Emma yang tahu-tahu sudah menghilang, Mak Lampir pun sadar ada sesuatu yang tak beres, dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan potongan kuping dari Emma. Ya, Emma sendiri rupanya sedang berlari ke arah hutan, yang di sana ia sudah ditunggu oleh anak-anak lain.
Oke, mari kita flashback sewaktu Emma murung dulu, gimana ia sengaja berpura-pura sedih agar Mak Lampir memfokuskan perhatian pada dirinya. Dan selama itu pula, Emma menyerahkan pelatihan anak-anak pada Don serta Gilda. Dan tak disangka lagi, ketika masuk ke dalam kamar Suster Crownie dulu, pembicaraan itu rupanya setelah didengar langsung oleh anak-anak lain supaya bisa meyakinkan mereka untuk kabur. Yang semenjak saat itulah, mereka mulai melakukan berbagai persiapan untuk melarikan diri. Dan dalam dibalik semua perencanaan ini, tak lain adalah Norman yang menuliskan semua detail di luar sepengetahuan Ray sebelum ia menyerahkan diri untuk mati. Namun meskipun demikian, Emma sadar tak bisa membawa semua anak-anak, dan karena itulah ia meninggalkan anak berusia di bawah 5 tahun serta menceritakan semuanya pada Phil agar menunggu mereka kembali untuk menyelamatkannya. Selama berlari di atas dinding, Mak Lampir yang tak mau ternaknya kabur pun segera melaporkan kejadian ini pada markas pusat yang dengan cepat alarm langsung dibunyikan serta membuat jembatan seketika dijaga oleh para iblis. Namun mereka bukan mau kabur melalui jembatan, melainkan menggunakan tali yang diikat pada dahan pohon dan meluncur seperti bermain wahana Flying Fox. Di mana semua ini bisa terwujud berkat pengamatan dari Norman serta latihan keras mereka selama ini. Dan tak hanya bergantung pada satu tali saja, menggunakan 2 buah roket air, mereka pun berhasil menambah tali pelarian sehingga akan mempercepat proses penyeberangan. Alhasil, Isabella mendapat kabar kalau anak-anak belum sampai di jembatan pun berinisiatif untuk menyusul, serta dikarenakan dirinya yang juga adalah seorang mantan pelarian, maka mudah saja baginya untuk naik ke atas tembok, hingga bertemulah ia dengan Emma yang merupakan penyeberang terakhir. Sempat terjadi adegan tatap-menatap di antara mereka, yang mana kesempatan itu digunakan Emma untuk mengucap kata perpisahan. Sesaat setelah menyaksikan momen tersebut, Isabella pun teringat sewaktu dirinya masih kecil dan bertemu dengan anak pemain gitar bernama Leslie, di mana alunan melodi indah bocah itu sangat terukir jelas ke dalam memorinya. Akan tetapi kebersamaan mereka tak berlangsung lama karena Leslie tiba-tiba dikirimkan lalu membuat Isabella jadi sangat terpukul. Dan mungkin dengan harapan agar dapat berjumpa kembali dengannya, Isabella pun nekat memanjat tembok lalu dihadapkan pada jurang keputusasaan. Namun takdir berkata lain, yang mana dirinya mendapat rekomendasi untuk menjadi kandidat mama. Lalu semenjak saat itulah ia mulai belajar dengan giat, rela dihamili, yang mana semuanya dilakukan demi bertahan hidup. Tetapi terjadi sebuah kejadian tak terduga ketika terdengar lagu Leslie yang ia nyanyikan sewaktu mengandung dulu, dinyanyikan oleh seorang bocah yang tak lain adalah Ray. Ya, sebagai penutup, Mimin jelaskan kalau Ray dikaruniai otak yang hebat, bahkan saat ia masih berbentuk janin, anak itu sudah bisa mengingat semuanya. Dan semenjak dilahirkan ke bumi, ia telah mengetahui rahasia peternakan manusia berkedok panti asuhan. Scene akhir menampilkan Emma serta anak-anak lain yang berhasil melarikan diri, dan untuk pertama kalinya melihat sunrise di luar tembok. Tamat. Oke minasan, cukup sekian awal cerita dari anime Yakusoku no Neverland kali ini. Got the mojo deals, we been tripping like 80. Pulling out the coupe at the lot.